لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله kaum muslimin hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar sekalian di mana saja Bapak Ibu saudara-saudari berada yang dapat mendengar siaran ini melalui Radio Baitur Rahman atau LPP RRI Banda Aceh atau radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merilai LPP RRI Banda Aceh. Baiklah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk anugerah dan limpahan rahmat-Nya yang Allah telah turunkan dan telah berikan kepada kita tanpa henti-hentinya. Allah cuma memberi peringatan kepada kita, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nikmat-nikmat yang Allah telah berikan itu disyukuri, Allah berjanji la azidannakum, kata Allah, aku nambah-nambah rahmat, nikmat dan anugerah itu. Sebaliknya bagi mereka yang mengkufuri nikmatku dan mau bersyukur kepada pemberianku, anugerahku, ingat ya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedis. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di malam-malam Jumaat seperti ini dan di siang-siangnya. Marilah kita bersalawat kepada Nabi sekurang-kurangnya 70 kali atau 100 kali. Lebih baik kalau mampu sampai dengan 300 kali dalam 24 jam terakhir ini. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dan bapak-bapak, ibu-ibu pendengar sekalian, dalam pertemuan kita yang ke-791 di malam hari ini, yaitu hari ini Kamis 26 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan 18 Maret 2021 Miladiah. Kita sudah berada di minggu-minggu ke-91 dalam hitungan tahun 1442 Hijriah atau minggu ke-11 hitungan tahun 2021 Miladiah. Hari yang sedang kita jelang malam ini, malam ke-200, masuk ke malam 212, harinya 211, malamnya 212, hitungan 1442 Hijriah atau hari ke-83 hitungan tahun Miladiah. Yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini ialah sembahyang itu ketat tetapi mudah.
salat itu ketat tetapi mudah. Untuk membahas masalah ini, kita lantaskan pembahasan kita pada salah sebuah hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa iza hablun mamdudun baina sarataini faqala ma hadha qalu hadha hablun li Zainaba fa iza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa iza qatara falyaq'ud rawahul Bukhari. Hadis ini hadis ke 591 dari Sahih Bukhari. Dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang pada umur masih kecil 10 tahun diserahkan oleh ibunya menjadi khadam Nabi. Apa kata Anas? Anas mengatakan dakhalan Nabi suatu saat, satu kesempatan masuk ke dalam masjid. Faiza hablun mamdudun, tahu-tahu di sana ada tali yang direntangkan baina saratain, antara dua tiang masjid. Ada tiang-tiang masjid, antara tiang dengan tiang direntangkan tali, hablun tali. Ketika Nabi melihat tali itu, lalu Nabi bertanya, faqala ma haza, ini tali apa? Tali apa ini, kata Nabi. Qalu, jawab sahabat Nabi, haza hablun li Zainaba, ini ya Rasulullah tali kepunyaan Zainab. Untuk apa tali itu? Wa iza qatarat, apabila dia merasa capek dari salat, ta'allaqat bihi, dia bergantungan pada tali itu. Nabi memberi tanggapan. Zainab itu artinya Zainab binti Abi Bakar, ipar Nabi, adik daripada Aisyah. Cuma kita tidak tahu persis di umur berapa kejadian ini dari Zainab, sebab Zainab panjang usianya. Lalu Nabi memberi tanggapan. Kata Nabi, la hulluhu, tidak boleh itu, tidak wajar itu. Tidak wajar kalau ada tali-tali yang dibentangkan karena tempat bergantung. Hulluhu, kata Nabi, harus bebaskan tali itu, buka tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu, kata Nabi, hendaklah seseorang kamu melakukan salat sesuai dengan kemampuanmu, sebatas mana kemampuan untuk melakukan salat, begitulah cara melakukannya. Tidak harus memaksa diri. Kalau capek, apa kata Nabi? Faiza qadara, kalau seseorang itu capek, falyaq'ud, hendaklah ia duduk, boleh duduk. Malam ini kita coba bahas, baru malam-malam kemarin yang lalu, Jumat yang lalu, kita sudah membahas masalah Nabi menerima salat ini mula-mula rakaatnya atau waktunya 50 kali dalam sehari semalam.
Lalu Allah ketika Nabi bolak-balik atas nasihat daripada Musa, minta dikurangi, hai Muhammad, itu umat-umatmu itu kecil-kecil, lemah-lemah, minta dikurangi waktu salat itu. Bolak-balik Nabi kita menjumpai Allah, ya Allah beri kekurangan, ringankan, dikurangi 5, 10 sampai 9 kali, berulang kali Nabi Muhammad minta dikurangi. Pada setelah 9 kali kembali kepada Nabi Musa, kata Musa, ulangi lagi Muhammad, istahyaitu, aku malu ya Musa untuk kembali. Sebab Allah sudah mengatakan, apa kata Allah, hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddilul qaul ladayya. Kata Nabi, bolehlah, ini sembahyangnya cuma 5 waktu, sama 5 waktu itu dengan 50 waktu. Aku tidak lagi merubah keputusanku, kata Allah. Ya, itulah keputusanku. Maka Nabi kita juga merasa malu. Dia memang sangat pemalu Nabi. Tak berani lagi ulang, walaupun nasihat sebelumnya sudah dipatuhi nasihat Nabi Musa. Sekarang tinggallah salat untuk kita 5 kali sehari semalam. Kita ingin bicarakan sejenak tentang ketatnya salat dalam dilihat dari segi waktunya. Ibu bapa sidang jemaah sekalian, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagaimana selalu terbaca dari kalam Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah itu sangat mengetahui tentang kemampuan daripada umat Nabi Muhammad. Berapa kemampuan mereka, berapa besar tubuh mereka, berapa besar kekuatan mereka. Sehingga Allah, apa yang kejadian bolak-balik Nabi Muhammad atas nasihat Musa, sebenarnya dalam ilmu Allah itu sudah tersurat dalam Lauh Mahfuz. Kejadiannya, penyebabnya begitu. Musa memberi nasihat kepada Muhammad, Muhammad bolak-balik minta bantuan, minta dikurangi, sehingga dikurangi. Itu semuanya sebenarnya memang begitu akhirnya kejadian yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Cuma perjalanannya demikian rupa, sehingga tinggallah waktu salat yang 5 waktu sekarang. 5 waktu ada selang-selangnya. Bayangkan kalau itu 50 waktu, jam 24 jam, kira-kira tiap-tiap 2 jam satu kali salat, satu kali waktu salat, tiap 2 jam kira-kira satu kali kita melakukan perintah salat. Tuhan tahu itu, Tuhan mengerti itu. Sekarang mari kita telaah sejenak tentang bagaimana ketatnya salat dilihat dari segi waktunya. Ini coba kita perhatikan. Ada 3 macam waktu untuk salat. Ada waktu yang pendek, ada waktu yang sedang, ada waktu yang panjang. Umpamanya, waktu yang pendek itu ada pada salat Maghrib. Masa waktu salat Maghrib panjang waktunya 1 jam 99 menit. 1 jam 9 menit. 1 jam lebih 9 menit. Kalau kita nilai rakaatnya per rakaat, berapa nilainya? Nilainya 3/4 waktu salat. 3/4, karena salat Maghrib kita 3 rakaat. Itu kalau 10 poin bagi 3/4 waktu. Satu rakaat 3/4 waktu. Untuk salat subuh, waktu yang terpakai 1 jam 13 menit.
pedoman ini saya lihat dari imsak, dari jadual salat. 1 jam 13 menit untuk subuh, rakaatnya 2. Artinya kalau diperhatikan kepada jumlah rakaat, tiap lima nilai rakaatnya 5 waktu. 1 rakaat nilainya 5 waktu. 1 rakaat 5 waktu nilainya. Sebab kalau atud bagi 5 dari 50, masing-masing itu 10, jadilah dia 5 waktu. Itu untuk subuh. Untuk yang sedang, yang tadi yang pendek-pendek, Maghrib 1 jam 9 menit masanya, subuh 1 jam 13 menit masanya. Sedang, yang sedang apa-apa saja yang sedang. Zuhur itu masanya sedikit panjang, sedang panjangnya, yaitu 3 jam 13 menit. 3 jam 3 kali 60 tambah 13 menit. Per rakaat nilainya 2,5 waktu. Per rakaat 2,5 waktu, karena salat zuhur 4 rakaat. 10 bagi 4 2,5. Kemudian asar. Asar itu waktunya 3 jam 44 menit. Kalau zuhur 3 jam 13 menit, asar 3 jam 44 menit. Hitungan dari awal waktu sampai habis waktu. Zuhur, kalau hitungan rakaatnya per 1 rakaat 2,5 waktu hitungannya. 1 rakaat 2,5 waktu. Yang panjang Aisyah itu sebenarnya dari Aisyah sampai ke subuh itu hitungannya 9 jam 30 menit. 9 jam 9,5 jam masa untuk Aisyah, terpanjang dia. Jadi tiap rakaat 2,5 waktu. Bapak Ibu sekalian, kalau ini mau dia ambil pedoman, insyaAllah besok kalau itu tulisan kita masuk ke Gema, ada tertulis di Gema, kita pahami bahwa sebelum subuh ada waktu imsak namanya. Cuma dalam kondisi biasa kita tidak peduli waktu imsak itu, tapi nanti di bulan Ramadan kita berhati-hati. 10 menit sebelum subuh itu imsak. Kalau subuhnya umpamanya sekarang jam 5.31, maka jam 5.21 sudah mulai imsak. Itu imsak namanya, yaitu 10 menit sebelum subuh. Sedangkan syuruk, keluarnya matahari, itu antara subuh dengan keluar matahari 1 jam 13 menit. Dimulai dari jam 5.31 sampai dengan syuruk itu 1 jam 13 menit. Sebab syuruknya jam 7.8 menit untuk waktu sekarang. Lalu sembahyang kita kalau mau duha itu waktunya 24 menit sesudah syuruk keluar matahari. Tidak boleh terus kita salat duha, tunggu tingginya segala itu jalan waktu 24 menit dari syuruk sampai dengan menit ke 24, itu baru boleh kita melakukan salat duha. Bapak Ibu sekalian, begitulah ketatnya waktu salat yang telah Allah tetapkan dari firman-Nya yang menyangkut waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Idza asaqal laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda.
Itu kaitan dengan waktu salat. Itu ketatnya pelaksanaan salat. Ada waktu yang begitu pendek, ada waktu yang begitu panjang, ada waktu yang sedang. Bapak Ibu sekalian, saya sedang ingat ini, saya diberitahu oleh teman-teman dari kelompok salat Jumat Berkah. Jadi diberitahu teman dari kelompok Jumat Berkah bahwa besok pagi Jumat Berkah insya-Allah akan memulai kembali kegiatan salat subuhnya yang memakai bacaan surat sajadah di Masjid Putih atau Masjid Hashimiyah. Kalau kita ke Darussalam, yang pertama ketemu sebelah kanan, itulah namanya sekarang Masjid Putih. Di sanalah insya-Allah besok pagi kelompok daripada Jumat Berkah akan memulai kembali kegiatan salat subuhnya di masjid itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita juga melihat ketatnya kaifiah salat. Ketatnya, arti ketat, kita tidak boleh bermain-main amat. Sesuatu yang ketat, kalau orang pakai baju ketat, pas-pasan bajunya, ketat, menggetip badan, itu ketat dalam arti pakaian. Sehingga dalam agama tidak boleh orang memakai pakaian ketat. Tapi untuk salat ini waktunya ketat. Kemudian ketatnya lagi tentang kaifiah salat. Sifat salat itu ketat. Bagaimana bentuk ketatnya? Seorang musalli atau orang yang melakukan salat tidak boleh salat atau belum boleh melaksanakan salat sebelum memenuhi prosedur dan kaifiah salat sebagai berikut. Ini prosedur ini mesti ditempuh. Berat ringan, prosedur ini mesti ditempuh. Teringat saya ada 11 hal yang perlu dipenuhi sebelum kita melakukan salat. Pertama, suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Kedua, suci pakaian dan tempat salat dari najis. Pakaian dan tempat salat kita suci dari najasa. Oleh sebab itu nanti ada dalam kajian agama istinja namanya, masuk bahagian taharah yang harus dipahami untuk orang yang bakal melakukan salat. Ketiga, alat bersuci itu yang utamanya dua macam. Pertama air, yang kedua tanah. Air yang dimaksudkan air mutlak, tanah yang dimaksudkan yaitu nafar, debu dari tanah. Bukan tanah yang biasa, tapi tanah yang sudah dihancurkan berdebu. Sekarang di rumah sakit pada umumnya disediakan tanah itu untuk tayamum, untuk orang-orang yang tidak boleh kena air atau terganggu untuk memakai air. Keempat, suci dari hadas besar dengan mandi ataupun dengan tayamum, baru seorang suci dari hadas besar. Demikian juga suci dari hadas kecil itu dengan wudu, dan kalau tidak bisa dengan wudu, dengan tayamum. Keenam, seorang musalli dia harus memahami istinja, yaitu bagaimana membersihkan diri dari najis karena kencingnya atau karena beraknya, atau ada kencing, ada berak dari benda binatang tertentu yang terkena di badannya atau di pakaiannya. Harus bersih, harus tahu, harus mengerti. Ketujuh, dalam berwudu terdapat rukun-rukunnya. Rukun wudu ada 6, dipelajari dengan teliti. Yang pokok itu 6 rukun mesti terlaksanakan ketika seseorang berwudu.
Kedelapan, untuk mengerjakan salat harus memahami kaifiyah salat. Umpamanya syarat sah salat, syarat wajib salat, rukun-rukun salat, yang membatalkan salat, itu harus dipahami. Ketat itu harus dijaga betul-betul. 9, mengenal mana salat fardu dan mana salat sunat bersama waktu-waktunya. 10, memahami segala sesuatu yang membatalkan salat. Apa saja yang membuat salat itu jadi batal. Ke-11, salat berjamaah. Harus paham salat berjamaah dan salat Jumaat. Itu yang pokok-pokok yang wajib-wajib. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada malam ini bicara tentang ketatnya salat itu, kemudian mudahnya salat itu. Mudahnya. Apa kemudahan dalam salat? Hadis di atas yang baru kita baca tadi, hadis itu menjelaskan tentang terdapat perbentangan tali antara dua tiang. Nabi melihat, kok ada tali ini? Sudah disebutkan pada hadis, Nabi bertanya, "Hai, tali apa ini?" Kata sahabat, "Itu ya Rasulullah, tali yang diikat oleh Zainab, milik Zainab itu tali itu. Dia ikat itu. Untuk apa?" Zainab ketika capek salat, ia berpegang pada tali itu. Berpegang tali itu untuk bisa bangkit dari rakaat ke rakaat. Ya, Nabi memberi pertimbangan. Gambar terus ya. Apa pertimbangan Nabi ketika melihat dan mengetahui Nabi walaupun itu keadaannya pada Zainab, tapi Nabi memberi keterangan untuk semua orang. Kata Nabi, itu tak boleh. Lah, jangan begitu. Mungkin saat itu Zainab tidak ada di sana. Hulluhu, lepaskan tali. Ayo lepas. Salat itu, seseorang kamu apabila capek salat, itu tidak boleh memaksa diri untuk berdiri. Apabila lelah, capek, itu boleh saja kalian duduk sambil salat, sambil duduk salat. Sebab ada pemahaman dalam hukum Islam namanya azimah. Ketika sesuatu itu ada kesukaran, dalam agama ada yang namanya rukhsah, diberi kemudahan. Kamu ambil gambar kakek dari berbagai segi ya, dari berbagai sudut ya, ambillah. Jadi mudahnya apa? Kata Nabi, ketika capek jangan memaksa diri untuk berdiri, boleh duduk salat. Sehingga dalam agama kita, begitu ada masyaqqah, ada kesukaran dalam salat, dientengkan salat itu. Umpamanya orang sakit, ini salah satu pengurus masjid kita sekarang dalam keadaan sakit, mungkin beliau tidak sanggup duduk, maka boleh salat dalam keadaan tidur. Mungkin beliau tidak bisa bangun, boleh duduk salatnya. Dipermudah. Tidak sanggup duduk, sambil tidur pun boleh salat. Tidak bisa mulut, tidak bisa berbicara, dengan kedip mata kira-kira bacaan ini sedang bacaan tasbih, Allahumma shalli Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, atau Subhana Rabbil Ala wa bihamdi. Niatkan di hati saja. Kalau orang memang tidak bisa lagi membaca, tidak bisa lagi ngomong, sampai tingkat itu dimudahkan. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika orang dalam keadaan musafir,
bepergian. Asal bepergian itu yang kepergian diizinkan Allah. Pergi untuk berdagang, pergi untuk menuntut ilmu, bukan pergi untuk tujuan berbuat jahat, mencuri, merampok, bukan itu. Pergi yang seperti itu tidak bisa. Pergi untuk yang melakukan kunjungan silaturahmi, berdagang ke Jakarta atau kemana, ke luar negeri. Ketika perjalanan itu sampai dengan 2 marhalah, kira-kira 88 km, ini sampai ke Sare, kira-kira itu orang boleh melakukan, dipermudah untuk melakukan salat. Salat itu boleh digabung, jamak namanya. Ada jamak takhir, ada jamak takdim, bawa zuhur ke asar, atau ditarik asar ke zuhur, bisa. Boleh juga dipendekkan, yang 4 rakaat 2 rakaat, boleh. Dimudahkan, diberi kemudahan. Itulah judul kita itu, salat itu ketat dan salat akan tetapi mudah. Mudahnya dalam kondisi begitu. Tapi kita tidak boleh memudah-mudahkan salat, kerana ketika Nabi menerima salat, itulah salah satu ibadat yang langsung diterima Allah, langsung dari Allah. Di Sidratil Muntaha, di Mustawa diterima itu. Bukan urusan mudah itu. Bolak-balik kita harus bersyukur kepada Nabi kita yang mendengar saran daripada Nabi Musa bolak-balik. Kalau tidak, kita habis tempo untuk solat, kira-kira begitu. Tapi ini Allah sudah tahu, semuanya dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, salat itu sebenarnya demikian penting, karena nanti kata Nabi, awalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-salah. Yang awal-awal dihisab nanti dari kiamat, tidak ditanya berapa umur kamu, berapa harta kamu, kemana manfaat harta, kemana manfaat jabatan, tidak itu ditanya. Bagaimana salat kamu? Salat setiap saat, ada bolong-bolong, ada meninggalkan salat, kira-kira diperiksa itu. Walaupun Allah sudah tahu, Allah sudah tahu salat kita yang lancar, yang bolong-bolong, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ada saatnya malah meninggalkan salat, semuanya Allah Maha tahu. Tapi diperiksa. Badan-badan kita, anggota badan mengakui ada salat atau tidak. Bayangkan demikian penting salat ketika Nabi dalam keadaan naza'ah, sebentar lagi nyawa keluar dari badan, masih Nabi memberi peringatan kepada kita, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Hei hamba-hambaku, hei umat-umatku, sembahyang, hati-hatilah kamu dengan sembahyang, dan jaga, pelihara budak-budakmu, urus budak-budakmu, jangan ganggu, jangan pajaman ainanya dia. Ini oleh sebab itu Nabi menekankan, salat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sembahyang, maka dia berarti telah menegakkan agama. Sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamat din. Yang meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama. Jadi tidak boleh kita bermain-main dengan salat, tidak boleh. Nauzubillah kalau orang sengaja meninggal salat, sebab Nabi sangat melarang, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah nyata-nyata menjadi kufur. Masya Allah. Sedang jamaah sekalian, oleh karenanya dalam kondisi masih kita ini kondisi Isra Mi'rajnya, pelihara salat kita sebaik-baiknya. Jangan ada yang bolong-bolong, jangan ada yang tertinggal. Laksanakan salat sebaik-baiknya. Jangan pernah meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat, taubat terus ya. Ketika kita masih hidup, sebab kita tidak tahu mati kita kapan. Jangan kerana masa muda, aku kan masih panjang umur, belum tentu. Yang tua masih hidup, yang muda mati. Oleh sebab itu, pelihara salat kita. Wa hafidhu ala salawat wa salatil khams. Peliharalah salatmu, kata Nabi.
penting betul menjaga solat. Sehingga Nabi saat sakarat itu mau keluar nafas terakhir masih memberi peringatan kepada kita. Kalau Nabi dia penting yang lain, hai umatku, salat, salat, salat. Kalau itu Nabi memperingatkan kita, maka itu salat itu demikian penting kedudukannya untuk kita laksanakan sehari-hari. Oleh kerana itu, kapanpun kita tidak boleh menghilangkan atau menyanyiakan kesempatan salat. Janganlah merasa malas untuk melakukan salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingatkan kembali, barang siapa di antara bapa-bapa ingin ikut bersama pada jamaah yang nanti subuh akan dimulai kembali, subuh berkat, insya-Allah akan dimulai di Masjid Putih. Masjid ketika kita masuk ke Darussalam dari arah kota sebelah kanan. Mudah-mudahan teman-teman kami dari kelompok jamaah subuh berkat yang bisa mendengar siaran dari sini, mari sama-sama nanti besok pagi kita ke Masjid Putih di Darussalam. Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan kita ada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.